Di kamarnya, Ruk masih tidak terima dengan sikap kalem Jalal dalam menghadapi masalahnya. Ruk sambil menangis menuntut, "Jalal, kenapa kau tenang-tenang saja? Apa yang akan kau lakukan untuk memberiku ketenangan? Apakah kau akan menceraikan aku?" Jalal tidak menjawab. Dia meraih tubuh Ruk dan memeluknya, mendekapnya dengan penuh kasih sayang dan kesedihan, mengelus kepalanya sambil terus memikirkan cara bagaimana bisa keluar dari kondisi ini tanpa melukai Ruk dan menyakiti Joda. Jalal terbayang kembali masa kecilnya bersama Ruk, bagaimana mereka selalu bermain dan belajar bersama, tentang janji mereka untuk selalu bersama selamanya. Ruk dengan sedih berkata, "Aku masih di sini, aku masih menemanimu hingga sekarang. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Jalal, tidak akan pernah." Jalal menggenggam tangan Rukaya dan kening mereka saling bersentuhan. Kata Jalal, "Rukaya, aku mempunyai tanggung jawab yang harus kulakukan. Aku berjanji akan membuat keputusan yang adil. Apapun yang terjadi, kau akan selalu bersamaku. Aku takkan membiarkanmu pergi. Aku berjanji padamu, aku akan tetap menjadi suamimu, dan aku akan menjaga hubungan ini selamanya. Tapi sebagai kaisar, aku harus menegakkan hukum yang berlaku. Aku harap kau mengerti." Rukaya mengangguk. Jalal mengunjungi timbangan besar. Di tempat inilah setiap kali mendapat masalah yang susah dipecahkan, dia datang. Jalal berdiri di depan timbangan sambil berpikir, "Apa yang harus kulakukan? Aku berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, aku harus pikirkan keluhan Joda dan hubunganku dengan Ratu Rukaya. Di sisi lain, aku harus menghindari jebakan Adam Khan." Jalal termenung lama. Tiba-tiba, dia seperti melihat dirinya dan Ruk duduk di atas timbangan. Jalal membuang pandang. Saat dia melihatnya kembali, bayangan itu sudah lenyap. Joda datang menghampiri Jalal. Jalal meliriknya dan memintanya untuk bicara. "Apa yang ingin kau sampaikan, Ratu Joda? Bicaralah, aku akan mendengarkan pendapatmu." Jalal menoleh ke arah Joda. "Ada apa? Bicaralah." Joda berkata, "Kau membuat hubunganmu dengan Rukaya dalam bahaya. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan mengorbankan pernikahanmu?" Jalal menjawab, "Aku mengerti maksudmu." Joda menyela, "Tapi kenapa kau mengorbankan hubunganmu dengan Ratu Rukaya yang mulia? Kau inginkan yang terbaik untuk rakyatmu. Tapi Adam, untuk menyembunyikan kejahatannya, telah menjebakmu. Kau tak boleh terjebak olehnya. Kau harus adil. Ratu Rukaya tidak bersalah," pinta Ratu Joda. Kemudian setelah itu, Jalal menemui Hamidah di kamarnya. Hamidah berkata, "Aku ingin kau pikirkan lagi dengan baik, Jalal. Kau tak boleh mengorbankan dirinya demi menegakkan keadilan. Rukaya bukan hanya menantuku, tapi juga putriku. Kumohon, kau harus menjaga hubungan ini. Aku tak ingin peristiwa seperti Baksi Banu terulang kembali. Baksi Banu telah membuatmu terpukul. Aku tak ingin hal ini juga terjadi pada Rukaya. Kau boleh menghukum Adam Khan, tapi jangan sampai kau melupakan Rukaya." Jalal menatap Hamidah dan berkata, "Ibu, jangan khawatir. Sebagai seorang raja, anak, kakak, dan suami, aku berjanji akan menjaga hubungan ini. Aku akan membuat keputusan yang adil. Aku ingin agar ibu percaya padaku. Aku akan selalu menjaga Ratu Rukaya." Setelah berkata begitu, Jalal memberi salam dan pergi diikuti tatapan sedih dan cemas dari Hamidah Banu. Di kamarnya, Rukaya melihat kedatangan Maham Anga. Dia memberi salam dan berkata, "Aku turut prihatin dengan kejadian yang menimpamu. Aku tahu kau pasti kecewa." Dengan ketus Rukaya menyahut, "Jangan berpura-pura, Maham Anga. Aku tahu kau membantu Adam Khan melakukan ini." Dengan memasang wajah prihatin, Maham berkata, "Yang mulia Ratu, sebagai Perdana Menteri, aku sama sekali tidak ingin ini terjadi. Adam Khan hanya korban." Rukaya menantang, "Apakah aku harus percaya padamu kalau Adam Khan tidak merencanakan ini?" Maham berkata, "Benar, coba pikirkan. Semua ini sudah direncanakan Ratu Joda. Joda yang membuat Jalal melakukan ini hingga Adam Khan terpaksa melakukan hal seperti itu. Dialah dalang di balik semua ini." Ruk mulai bimbang. Melihat itu, Maham melanjutkan, "Ratu Joda ingin mendekati Jalal." Dengan ragu, Ruk berkata, "Kau pikir aku bodoh? Adam Khan yang melakukan kesalahan dan menghinaku. Kau pikir aku akan percaya dengan ucapanmu begitu saja?" teriak Ratu Rukaya. Setelah itu, terlihat Ratu Rukaya menemui Ratu Joda dan menanyakan maksud kedatangannya. "Apa kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan, Ratu Joda?" Joda menjawab, "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan." Rukaya mengangkat tangannya sambil berkata, "Cukup, Ratu Joda, cukup."
Aku tahu kaulah yang merencanakan perceraian ini. Aku tahu jika kaulah yang menginginkan perceraian ini. Joda menyahut, itu bukan niatku, Ratu Rukaya. Joda menyangkal semua tuduhan Rukaya dengan gusar. Aku tidak seperti yang kau bayangkan, Ratu Rukaya. Bukan aku yang mengatakan tentang perceraian itu, tapi Adamkan. Rukaya menyahut dengan sengit, omong kosong, bukan Adamkan, tapi kaulah yang merencanakan semua ini. Joda menyangkal, tapi aku tidak mengatakan itu. Rukaya dengan emosi menggebu-gebu tetap menuduh Joda. Aku tahu kau ingin menjadi istri utama. Jika Jalal sampai menceraikan aku, kau harus tahu, Ratu Joda, jika aku mendapat hinaan di ruang sidang hari ini dan di hadapan Jalal, karena kau yang bertanggung jawab. Hanya kau. Rukaya menunjuk muka Joda sambil melotot marah. Di persidangan, Adam kembali berdiri di depan Jalal untuk disidang. Adgah berkata kalau semua orang sudah hadir. Apakah tidak sebaiknya kita mulai sidang ini? Jalal mengangguk dan berkata, dalam sidang khusus hari ini, keputusan akan diambil tentang izin Adam Khan. Adam Khan ingin menikahi seorang gadis yang belum dewasa bernama Tasnim. Dan keputusanku adalah... Semua mata menatap Jalal dengan tegang. Jalal melirik Joda. Pernikahan itu tidak boleh terjadi. Semua tersenyum lega, baik itu Rukaya, Hamida, Joda, dan Tasnim. Tapi Adam tidak terima. Adam berkata, maka aku katakan kalau keputusan ini tidak adil. Jalal bangkit dari duduknya dan berteriak, diam! Semua ikut berdiri dengan tegang. Maham terlihat cemas. Memotong ucapanku lagi dan lagi tidak dapat ditolerir. Aku sedang bicara. Aku adalah pusat dari segala hukum. Dan keputusanku adalah... Jalal menatap Rukaya. Aku akan menceraikan Ratu Rukaya. Rukaya terperanjat tak percaya. Joda terpana. Semua orang terkejut dan tak percaya pada keputusan Jalal. Maham memutar matanya dengan senang dan saling pandang dengan Adam. Semua terlihat tegang dan bingung. Rukaya dengan berderai air mata menatap Joda. Joda terlihat bingung dan diliputi rasa bersalah. Rukaya menatap Jalal, Jalal menatap Rukaya. Tanpa berkata apa-apa, Rukaya segera meninggalkan ruang persidangan diikuti Hosiar. Sementara di dalam ruangannya, Rukaya berteriak dengan marah dan sedih. Siapa dia yang ingin menghancurkan hubungan yang dibuat oleh Raja Humayun? Aku tidak rela diceraikan. Aku tidak berbuat kesalahan apapun, kata Rukaya pada Hamidah. Ibu, aku mohon, hanya kau yang bisa membatalkan proses perceraian ini. Karena perbuatan Adam Khan, yang mulia akan menceraikan aku. Hamidah mencoba menenangkan Rukaya. Rukaya, perceraian tidak akan terjadi. Jalal tidak akan menceraikanmu. Rukaya menghampiri Hamidah dan memegang tangannya. Tidak, Ibu. Jalal selalu melakukan apa yang sudah dikatakannya. Aku mengenalnya sejak kecil. Dia akan menceraikan aku untuk memenuhi ucapannya.